Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin ibn Abdillahi Abil Qasimil Amin. Al-mab'usi rahmatan wa ni'matan lil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Qala inna astaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadiyullah wa syarrul umuri muhdisatuha wa kullu muhdisatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa ba'duh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, yang terhormat seluruh ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, yang terhormat dan kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Bapak Haji Nasrullah Mudenar, dan seluruh kawan-kawan ASN, pegawai di lingkungan kantor urusan agama Kecamatan Larangan. Ada teman-teman staf, ada kawan-kawan penyuluh agama Islam, dan ada kawan-kawan penghulu, dan juga ada kawan-kawan di bagian pegawai operasional umum, dan seluruh pemirsa yang budiman, para ASN, para sipil Polri maupun TNI dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam kondisi sehat walafiat, diberi kesempatan yang penuh dengan kehikmat dan keberkahan, tentunya di bawah naungan Panji Islam. Kedua kalinya salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya, kemudian keluarga kita, teman sejawat kita, kemudian famili kita, dan seluruh kenalan kita, sahabat-sahabat kita, mendapatkan syafaat beliau fid dini wad dunya wal akhirah, mendapatkan syafaat beliau di dunia, nanti ketika kita istirahat di kubur juga mendapatkan syafaat beliau. Kemudian ketika kita bangkit dari kubur, dari peristirahatan kita di kubur alam barzah, menuju mahsyar, merupakan terminal akhir dari pertemuan dua alam. Ya, di mahsyar kita mendapatkan di terminal mahsyar ini merupakan terminal besar, terminal agung kita. Seluruh umat manusia dipertemukan di situ, dikumpulkan di situ, dan akan dimintai pertanggungjawabannya satu persatu. Mudah-mudahan di alam mahsyar ini yang tentunya sangat pelik, yang tentunya sangat ruwet, dan pada waktu itu kita juga tidak bisa untuk mengandalkan apa-apa, karena pada waktu itu di mahsyar kita akan apa adanya. Nah, yang kita kerjakan hitam, kita tidak bisa memutihkannya, ya hitam adanya. Ketika pekerjaan kita putih, maka kita nggak bisa menghitamkannya. Al-yawma, pada waktu itu, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada waktu itu kejujuran yang ada. Kita mudah-mudahan di padang mahsyar ini, di alam mahsyar ini, di terminal agung dan akhir ini kita mendapatkan syafaatnya Nabi. Karena serumit dan seruat apapun ketika kita mendapatkan syafaat beliau, Nabi Muhammad, maka tidak ada urusan yang rumit, tidak ada urusan yang ruwet, tidak ada hitam. Semuanya akan serba putih, enak, nyaman, dan nikmat. Ini barokah dan nikmat dan dampak atau efek dari syafaat Nabi Muhammad. Kemudian kita pun mudah-mudahan dan seluruh keluarga, baik yang masih ada di dunia, keluarga kita, ataupun yang sudah berada di alam baka, di alam barzah,
Mungkin di antara kita para pemirsa ada yang bapaknya sudah wafat duluan. Mungkin di antara kita ada yang ibunya sudah di sorga duluan. Atau di antara kita ada adik-adik kita, saudara-saudari kita, keluarga kita yang sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah. Mudah-mudahan mereka-mereka yang sudah ada di kubur mendahului kita juga mendapatkan syafaat beliau. Sehingga kuburnya pun, kubur-kubur mereka itu menjadi raudah min riyadil jinan, menjadi kebun surga dan tidak menjadi jurang dari jurang neraka. Nanti yang sangat penting dan urgen adalah bagaimana kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak, ya. Di akhirat kelak. Di saat kita dihisab oleh Allah, yauma yakumul hisab, di mahsyar itu akan kita akan diadili, akan ada timbangan di sana, kita akan ditimbang, akan diadili. Pada waktu itu yang kita butuhkan ya syafaat ini. Karena hanya syafaat Rasulullah ini yang bisa menyelamatkan kita. Sebejat dan sejahat apapun kita di dunia, apabila kita mendapatkan syafaat beliau, maka kebejatan dan kejahatan dan dosa apapun itu, ya tentunya kecuali dosa besar, ataupun kecuali dosa-dosa yang dikecualikan oleh Nabi, yang Nabi tidak bisa menyafaatinya. Seperti kita dalam kondisi musyrik contohnya, musyrik atau menyekutukan Allah, maka syafaat Nabi tidak berfungsi ke sana. Nabi tidak bisa membantu kita yang musyrik-musyrik ini, yang kafir-kafir ini nggak bisa dibantu. Itu dikecualikan. Kenapa? Karena itu tidak sejalan memang dengan syafaat Nabi. Karena syafaat Nabi itu jalannya adalah, dan fungsi berikut dampaknya adalah menyelamatkan yang sejalan dengan Nabi. Islam contohnya. Jadi orang-orang Islam selama Islam dipastikan mendapatkan syafaat Nabi kalau kita mau. Mau tidaknya kita sama syafaat Nabi, salah satu bukti konkret dan dasarnya adalah hati kita, mulut kita, atau setidaknya hati. Ini hati ini kan lebih selamat dan aman. Itu selalu membaca sholawat itu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Di hati kita bergumam, di jantung kita berdetak Allahumma sholli ala Muhammad. Itu adalah salah satu tanda bahwa kita memiliki ikatan emosional, memiliki ikatan batin dengan syafaat Nabi ini. Nanti akan disyafaati kita, orang-orang yang selalu baca sholawat itu. Nah, jadi orang-orang yang yang musyrik, yang kafir, mereka berarti tidak mau terhadap syafaat Nabi ini. Kalau mau tentunya akan masuk Islam. Karena persyaratan syafaat ini akan kita dapat ya, yang penting kita Islam. Kita Islam, kemudian kita iman. Nah, ternyata dalam perjalanan keislaman kita dan dalam langkah keimanan kita itu, di setiap detik tensi daripada keimanan kita, ke atas kebebanan iman kita itu terdapat kesalahan. Di dalam perjalanan hidup kita ini ada salah, ada dosa, itu mah biasa kita manusia. Makanya ada syafaat ini. Ada syafaat ini, ada sholawat ini dalam rangka agar bisa menghapus, bahkan mengangkat kita yang biasanya kita celaka, nanti di akhirat kita akan ditempatkan di surga. Para bapak, para ibu dan seluruh pemirsa yang budiman yang saya cinta sayangi. Pada pagi kali ini menjelang siang ya, saya mendapatkan bagian kedua. Saya bagian kedua untuk mengisi podcast kajian santai kita bersama dengan KUA Larangan secara online tentunya. Yang pertama tadi sudah diisi oleh Al-Ustadz Muhammad Taufik, Sarjana Hukum Islam. Bisa disimak di YouTube KUA Larangan. Beliau sudah menyampaikan beberapa kajiannya bersama dengan kitab Tafsir Yasin, Tafsir Hamami ya. Biasanya saya pertama, namun tadi masih ada sedikit agenda yang harus diselesaikan, makanya saya di bagian kedua. Baik, para pemirsa yang budiman, saya akan melanjutkan bacaan kitab kita Riyadhus Shalihin, yang merupakan kitab fenomenal dan kitab wajib, dan ini merupakan kitab renyah untuk kawan-kawan di pondok pesantren ya. Ini merupakan kajian-kajian orang pesantren, dan ini tentunya
salah satu kitab yang dijadikan referensi wajib, dijadikan pondasi oleh kawan-kawan yang mondok di pesantren. Yang gak sah mondok dan nyantrinya kalau tidak belajar kitab Riyadhus Shalihin ini. Kenapa? Karena tengka odik bentengka mateh dalam kitab dia. Ini merupakan kumpulan dari dari af'al, dari tengka, dari sifat sikap Rasulullah yang kemudian dibukukan oleh Imam Nawawi yang diwariskan kepada kita. Makle kita bisa melaksanakannya biar kita setengka, sejalan, senada, searah dengan Nabi kita Muhammad SAW. Baik, ini masih kita di muqaddimah kawan-kawan pemirsa. Karena muqaddimahnya memang panjang banget ini. Saya bacakan di terakhir kemarin hari Kamis yang lalu, saya menyampaikan bahwa dunia ini cuma jembatan semata. Dunia ini merupakan jembatan semata, bukan tempat tinggal. Ya selayaknya kita ada di jembatan, ya nggak harus tidur di jembatan kan. Kalau kita di jembatan bagaimana ya? Ya seperti orang healing itu aja kan. Di dunia ini sama dengan orang healing. Kemarin saya sampaikan, kita di dunia ini adalah kita sedang healing, kita sedang rekreasi, kita sedang jalan-jalan, tidak harus menetap di sini. Jangan pernah memiliki perasaan dan pemikiran bahwa di dunia ini kita akan menetap sehingga kita terlena dan terbuai, mabuk kepalang oleh dunia ini. Ini bahaya. Itu membahayakan terhadap kesehatan, membahayakan terhadap keselamatan, membahayakan terhadap keberkahan kehidupan kita di dunia dan akhirat kelak. Di dunia dan akhirat kelak. Makanya hidup di dunia ini ya harus sadarlah bahwa kita akan mati. Kalau kita sadar akan mati berarti kita akan di dalam perjalanan hidup ini kenik sekonik kita tak lupa untuk nyari sangguh. Kata saya kemarin, kalau kita sadar hidup di dunia ini, kita nik sekonik tak kira lupa aku ya kebayi sangguh untuk buat bekal untuk kehidupan di kubur dan di akhirat kelak. Semangat alakuh mon polana, tapi tak lupa kan ku ya sedekah contohnya. Semangat alakuh mon polana, tapi tak lupa kan ku ngaji contohnya. Walaupun lakonya itu memang ibadah, sebagaimana saya sampaikan pada kajian-kajian dan perbincangan kita yang Kamis-Kamis yang lalu, minggu-minggu yang lalu. Bekerjanya itu pun artinya apa? Makin letak asada ka. Otak betak ngaji ya, makin tak ngaji, tak asada ka. Tapi alakoh masuk kantor atau yang sipil itu atane atau entar ke toko, entar ke pasar, yang bidan itu nyontik, yang tentara itu menjaga kedaulatan NKRI kita, yang kepolisian itu menjaga ketentraman dan kedamaian di internal negara kita, yang ASN, yang pegawai itu bekerja sesuai dengan poksinya dan tusinya masing-masing. Itu semuanya ibadah sudah. Artinya makanya tak tambahin kun lapo jang sijib wajib tak tambahin sunnah. Kerjaannya itu pun sudah ibadah. Namun dengan catatan kata saya kemarin itu harus diniatin. Kutuikan niatin ibadah, engkau makan ke kantor di antara ibadah. Karena gaji dari engkau igaji bi kantor igaji bi nak kerja. Jadi engkau ikebaya ibadah, persyaratan ibadah. Apa itu? Untuk anak, untuk istri, untuk keluarga, untuk sedekah, untuk beli baju karena bajunya untuk nutup aurat. Itu kan menjadi ibadah semua. Akan mau dibelikan bedak karena bedaknya itu mau saya pakai untuk menyenangkan suami. Akan saya belikan parfum gaji saya karena parfumnya itu menyenangkan istri atau suami. Itu menjadi serba ibadah semuanya. Yang penting niatin menjadi ibadah. Niatin ibadah setiap pekerjaan kita karena Allah. Maka itu terserah Allah dah. Itu sudah tercatat otomatis di Lauh Mahfud bahwa setiap gerak-gerik kita dalam kehidupan sehari-hari itu memang dalam kerangka dan dalam rangka beribadah kepada Allah. Saya lanjutkan ini. Falihada kana al-ayqadu min ahliha humul ubbad wa aqallun nasi fiha humuz zuhad. Sehingga dalam kehidupan di dunia ini kita bisa melirik dan menilai siapa yang selamat di dunia ini. Yang kemudian kita bisa intip kuburnya itu, bahwa di kubur itu enak. Jadi mulai di dunia ini kita sudah bisa mengintip orang-orang kubur itu. Di kuburnya itu enak apa kagak gitu.
Di kuburnya itu enak apa enggak? Istirahatnya di kuburnya, andai kata ada orang wafat, bapak kita atau ibu kita atau saudara kita, mereka-mereka yang sedang istirahat di kubur itu, istirahatnya itu enak apa enggak? Apakah di dalam kubur mereka itu senang apa enggak? Jemper apa enggak? Nyaman apa enggak? Kubur bisa kita intip mulai sekarang. Bahkan kita yang masih hidup ini bisa kita mengintip dan menilai mereka-mereka. Apakah kita akan enak di kubur nanti atau tidak? Bisa. Dari mana pernyataan saya ini? Ini saya bacakan. Imam Nawawi menyatakan, "Falihada kana al-aiqadu min ahliha humul ubbad." Orang-orang yang hidup di dunia, berarti kita, orang-orang setiap kita yang hidup di dunia ini, yang selamat, katanya Imam Nawawi, yang akan selamat, yang akan selamat, yang akan sehat, yang akan berkah, baik di dunia maupun di kubur dan di akhirat kelak, al-ubbad adalah orang-orang yang ahli ibadah. Siapa orang yang ahli ibadah itu? Jadi setiap kita yang ahli ibadah, maka bisa kita intip bahwa kuburan kita nanti itu bisa kita rasakan di dunia. Kita yang ahli ibadah di dunia sudah bisa kita rasakan hidup dan kehidupan di dunia ini pasti hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah. Allahumma ahyina hayatan thayyibah. Pasti kehidupan kita itu nyaman, enak, tentram, damai. Tetapi ahli ibadah, saya garis bawahi dulu. Siapa yang dimaksud ahli ibadah? Nah, saya kaitkan dengan penjelasan yang lampau itu. Siapa boy kita se-Islam, ala ko apa boy selama itu bagus, pas iniatin ibadah, itu ahli ibadah. Jadi si ibadah yang saya dulu itu, yang saya perbincangkan dulu itu, ahli ibadah itu bukan yang sholat melolo. Beni si neku tasbih melolo. Beni si doin teker pulang gara-gara tahajud melolo. Bukan itu. Bukan itu. Ya itulah termasuk, tapi tidak dibatasi oleh itu. Ya itu termasuk maksudnya. Itu bagian kecil daripada kerangka peribadatan kita kepada Allah. Seluruh gerak-gerik sifat sikap kita dalam hidup dan kehidupan kita. Mungkin selama itu baik menurut agama. Karena ukuran kita itu adalah agama. Ukuran kita itu agama. Mun bagus menurut Allah, bagus menurut agama. Kemudian ini ibadah, berarti kita ahli ibadah. Sangat panjang saya menjelaskan masalah ibadah ini. Saya ngetik kantor, tukang ngetik kantor. Contohnya, saya ambil contoh biar kita terrefresh lagi, biar terupdate dan bisa kita terupdate lagi ingatan kita pada penjelasan saya pada Kamis-Kamis yang lalu. Saya ambil contoh satu. Bapak Ferdi contohnya. Beliau Bapak Ferdi di sini bagian operator contohnya. Setiap Bapak Ferdi itu ngetik ke komputer itu ya, ngetik. Ada perintah ngetik dari atasan atau dari negara, dari agama, dari daftar kabin contohnya. Kemudian ke Pak Ferdi ngetik karena ada discam, ada dispensasi camat atau ada surat keterangan, apapun itu yang diketik oleh Bapak Ferdi contohnya. Bapak Ferdi itu akan menjadi ibadah. Jadi ketikan itu adalah ketikan ibadah, itu adalah ketikan surga. Bapak Ferdi melihat komputer itu merupakan penglihatan ke surga. Ketika yang diketik itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan amanah. Memang perintah dari negara dalam kerangka pelayanan kepada umat. Dalam kerangka pelayanan kepada masyarakat. Jadi Bapak Ferdi itu mengetik. Maka ketikannya itu menjadi ketikan surga. Jadi kuburan Bapak Ferdi itu akan menjadi enak dan damai nanti. Kenapa? Efek dampak dari ketikan yang di kantor yang merupakan kerja dan amanah dari negara dan agama ini dijalankan dengan baik. Ini kemudian yang menjadi ketikan surga. Tatapan Bapak Ferdi kan resa ngabos ke komputer contohnya. Itu tatapan Bapak Ferdi ke komputer. Itu menjadi tatapan surga. Itu ibadah. Itu ibadah. Sampai dulu kan saya jelaskan itu kun masalah kami, buang air kecil, buang air besar, masuk ke kamar mandi, itu hal-hal yang sepele, tidur, itu semuanya menjadi ibadah. Nah, orang-orang ini yang kemudian dikatakan obat, humul obbatuh, kata Imam Nawawi. Mereka inilah ahli ibadah. Yaitu yang mana kerja dan kinerjanya itu diniatin untuk beribadah kepada Allah. Kemudian, Imam Nawawi melanjutkan, wa aqalun nasi fiha humuz zuhad. Humuz zuhad. Orang yang paling cerdas di dunia ini siapa?
orang yang paling pinter, orang yang paling cerdas, orang yang paling mapan kerangka berfikirnya dan gerakan fisiknya, gerakan jasmaninya, siapa yang paling lihai, siapa yang paling cerdas dan paling pinter itu. Imam Nawawi menyatakan satu cuma, humus zuhad. Mereka yang paling cerdas, paling pinter, paling mapan kerangka berfikirnya, paling mapan gerakan jasmaninya, mereka cuma satu, az-zuhad. Orang-orang yang zuhud di dunia. Saya ulang, saya upgrade lagi, saya follow up lagi. Siapa itu zuhad? Saya follow up penjelasan dan keterangan saya pada minggu-minggu yang lampau. Az-zuhad itu mereka yang semangat mencari dunia. Karena memang oleh Rasulullah di epakon semangat nyari dunia. Yang kemudian hasilnya itu digunakan untuk menjadi media, untuk menjadi fasilitas, untuk menjadi wasilah, untuk menjadi wasitoh dalam rangka menyembah kepada Allah. Chung lakuan sentar atani, chung lakuan sentar ke toko, chung lakuan sentar ke pasar, chung lakuan semangkat ke kantor, chung lakuan setiap kita itu bekerja sesuai dengan pekerjaan masing-masing, sampai bahkan berisi mulai murid, bahkan berisi mulai tak terlampau sampai mereka, bahkan berisi tak datang sampai kol sanga, kol sepolo, bayangkan itu. Kawan-kawan saya yang bekerja di bagian bank, ya yang kerja di bank ya, bank apa saja, bank BNI, BRI, BSI, bank apa saja, itu banyak kawan-kawan itu yang nggak usah bank, yang bekerja di teman-teman di Pegadaian itu banyak teman-teman saya. Di Pegadaian NU, kemudian di BMT NU, itu ada kawan-kawan pulang jam 11 malam itu. Jam 10 malam. Jam 11 malam, 10 malam. Ini semua yang kerjanya semangat mulai pagi, bahkan ba'da subhi. Bahkan setelah subuh itu bekerjanya, berangkat setelah subuh. Kalau di Bulungbungan, di Bulungbungan itu rumah saya, mohon maaf, bukan promosi, tapi memang Bulungbungan itu terkenal kemana-mana. Desa saya Bulungbungan, kebetulan rumah saya dekat dengan dengan pasar Bulungbungan itu, dengan pasar Bulungbungan. Di pasar Bulungbungan itu kawan-kawan, para pemirsa yang budiman yang saya cinta sayangi, itu adzan subuh itu sudah banyak itu yang masuk ke pasar itu, yang datang itu para penjual. Loh, subuhnya di mana Ustadz? Mereka sholat subuh di masjid atau musola dekat pasar itu. Atau sholat subuh di tokonya memang. Saking semangatnya masyarakat umat di dalam mencari rezeki yang halal, dan itu dinilai, dilihat oleh Allah, ditatap oleh Rasulullah itu, dan itu menjadi nilai plus. Karena Rasulullah memang memerintahkan tabakkaru, berpagi-pagilah, pacung lakuan nyari tunye kubi Rasulullah, pacung lakuan nyari kasab, pacung lakuan nyari syarat ibadah maksudnya. Mereka umat yang ke pasar itu cung lakuan bahkan sampai mulai pukul 11, bahkan ada yang sampai malam pulangnya itu tokonya. Bahkan ada yang 24 jam itu. Ada umat, ada masyarakat, ada pendatang yang dari Sumeneb itu di Bulungbungan, ada tokonya yang 24 jam. 24 jam non-stop itu buka terus. Bayangin itu. Itu semuanya dalam rangka mencari rezeki dan hasilnya dijadikan media dan fasilitas untuk ibadah. Eka bayi ngakan, seibadah siapa jangan malai semangat. Eka beli susu na anak, eka beli roti na bini. Karena anak minum susu, bini ngakanan roti. Itu semuanya ini dalam kerangka ibadah. Kerangka ibadah. Nah, kesemangatan kita di dalam mencari rezeki, di dalam audit neneng itunya, mangkat cung lakuan sampai malam. Datang kol 11 malam, kol 10 malam itu yang di bank itu. Bini netek dan tean yang rawaman masing-masing kok belum datang. Masih belum pulang, lembur, ada di tempat kerjanya, di kantornya, di bank. Ada yang kerja di lapangan itu sampai tengah malam. Ada kawan-kawan saya juga yang kerja di PLN contohnya. Itu kalau tengah malam waktunya orang tidur,
Mereka tetap menjaga stabilitas. tetap menjaga lampu kita, menjaga listrik kita, menjaga penerang kita. Biar kita tidak kepadaman, biar kita tidak kegelapan. Biar kita tak peteng. Malah kita nyaman siapa aja ngah. Malah kita nyaman odik dan keluarga. Banyak itu anunya, jasanya bagi kita-kita. Jadi kawan-kawan yang kerja, kita yang kerja mulai pagi sampai malam, bahkan tengah malam baru mangkat pekerjaan itu. Karena tugasnya tengah malam, kerja tengah malam, itu mangkat. Itu semuanya, itu ditatap oleh Allah. Itu semuanya dilihat oleh Rasulullah. Itu semuanya dinilai oleh Allah. Dan itu semuanya pahalanya itu gede. Pahalanya itu termaktub, tertulis, tercatat, otomatis di lauh mahfud, otomatis di mungkar dan nakir, otomatis di rapot kita itu tertulis. Dan itu adalah bernilai ibadah. Hasilnya ini kemudian hasilnya kengain kaniat di sakap pinagalakuan. Si alako siang hari siang malam itu kaniat laku na alak kore kaniat kang kui ibadah, kang kui titi media ke Allah, kang kui menjadi fasilitas, menjadi alat malay ibadah ke Allah. Eka beli kalam pinabini, eka beli na susu na anak, roti na bini, eka beli sakap pinakaputuan keluarga itu ibadah. Nah, dalam kerangka ini butuh niat, dan di dalam perjalanan menikmati hasil ini kita butuh zuhud. Butuh zuhud. Artinya zuhud dengan ria. Sila laki na kita para perempuan, laki na si alakoh nyari pesse na itu kuna aki dalam rangka ibadah kapi, beli beras kan halal, bagi anak itu mas. Ben itu tidak berlebihan dalam pemakaiannya. Ada kocak zuhud. Artinya di dalam menggunakan dunia ini hasil lakona lake saking bini lake alakoh cung lakuan sampai tengah malam, bahkan sampai pagi lagi, sampai kayak Bang Toyib ya, pergi pagi pulang pagi. Itu hasilnya itu, hasil kerjanya suami itu digunakan ke yang baik-baik. Digunakan ke dalam rangka ibadah ke Allah. Tetapi senadin laki itu digunakan, eka beli, eka cecen, yang kui, dalam rangka digunakan menjadi fasilitas, menjadi media, kan kui ibadah ke Allah. Eka beli kodung, malian otopen obu, eka beli kelampih, malian otopen beten, eka beli erok, makle to otak eka naleh. Eka beli sepatu, soko maleta ikan aleh. Atau soko maleta aja po ra'a, maleta aja po telgetel. Ini ibadah semuanya. Nah, dalam menggunakan hasil dunia ya si alako laki ya. Jadi binian ini. Atau baik balik ke. Takok bini ini si alako. Takok bini ini si alako. Kan gak apa-apa. Kan Allah yang nentuin itu. Si bini si alako. Takok pas si laki yang menikmati. Yang gak apa-apa juga. Takut si laki menikmati hasil kerjanya bini, maka laki yang menikmati hasil kerjanya bini, atau bini yang menikmati hasil kerjanya laki, atau kita yang masing-masing menikmati hasil kerjanya kita, dunyana kita maksudnya, itu kita menggunakannya secara satu profesional. Jangan berlebih-lebihan. Makin melihat kodung, tidak cek kau oleh laku tibi dia. Makin melihat tas, tidak cek kau oleh na laku tibi dia. Makin melihat kalampi, tidak cek kau oleh na laku tibi. Benibah melihat benar. Kik laku la datang sopi. Duhur sopi pole. Le sore pole sopi. Katang Roma dia. Mari morip datang pole. Mari esa, mula saja masopi, datang boleh tukang paket. Tegak tak tahu waktu ngocol-col. Ini kan berlebihan. Menggunakan hasil kerja kita tidak profesional. Nomor 2, si kocak zuhud itu menggunakan dunia itu secara proporsional. Proporsional. Sesuai dengan kebutuhan. Menipai kebaik pajangan. Mucid latas sabeda. Atas yang mau dibawa ke pasar sudah saya beliin.
Atas yang mau dibawa ke kantor sudah saya siapin. Atas untuk untuk istri saya mejeng, takut mau reunian sama teman-temannya, takut mau mejeng kemana, takut mau sekanjaan sudah disiapin. Atas untuk dinas sudah siapin, atas untuk ini sudah disiapin. Kalau seluruh atas secara porsionalnya itu sudah disiapin, cok gila aku nyareh menye pakai atas. Cok sentar kunjungan atas semacam peto, sentar kareng kapatian atas semacam lema, sentar dinas atas semacam peto, karena peto ngareh. Senin atas lain, Selasa lain atas, Rabu atas lain, ada tas-tas tu. Ini adalah tidak zuhud. Menggunakan fasilitas dunia yang disiapkan oleh Allah, menggunakan hasil kerja kita yang tadinya itu ibadah, ini kemudian dalam penggunaannya itu tidak zuhud. Tidak zuhud, tidak profesional dan tidak proporsional. Dan ini membahayakan ke kita. Kita bahaya. Hidup seperti ini nih bahaya. Hidup seperti ini bahaya. Baik dalam hidup dan kehidupan kita di dunia, dikubur, lebih-lebih di akhirat kelak. Nanti ada pertanggungjawaban di akhirat itu. Ini para perempuan biasanya. Cok ring kodung apa itu ke salamari. Atosan, menikuna atosan, kerudungnya saja itu atosan. Bayangin nanti itu di mahsyar itu ditanya, kamu cewek Fatimah, kerudung yang putih punya kamu itu ada 500 kerudung lebih. Itu dibuat apaan, dipakai kemana itu? Gimana itu jawabnya itu? Sepote malolo. Makanya gak mungkin perempuan itu memiliki satu warna. Sekapira warna mesti berde kodung. Kun kodung melolo. Ini cuma hijab saja ya. Lain pakaian yang lain itu. Bayangkan itu pertanyaannya seruat gimana nanti. Tapi ada solusinya itu biar tidak ruwet. Ya itu kata saya tadi. Baca sholawat itu yang banyak. Jadi fasilitasnya Ramadan lengkap. Kodungnya sebanyak. Kelampinnya sebanyak. Banyak baca sholawat. Melihat apa terawat. Laku itanya ki malaikat mungkar ben nakir. Pokoknya baca sholawat. Senang Ramadan fasilitas itu mewah, lengkap kapi. Sandal, andi telopolo. Atas, andi petolekor. Satu atas, 700 ebuh, paling muda. Paling mahal. Dolar boy, 3 juta. Si kata 1,5 juta. Atasnya 300, puluhan juta. Banyak baca sholawat. Malaya tak pati rawat ku laku saja ya dan malaikat. Baik ekofur lebih dengan akhirat. Jadi hidup dan kehidupan di dunia kita itu niatin ibadah, kemudian pemakaian terhadap fasilitas dunia yang melalui kinerja kita, melalui kerja kita dan kerja keluarga kita atau siapapun kita andi PC, andi itunya itu gunakan secara zuhud, menggunakan dunia menjadi fasilitas untuk beribadah kepada Allah secara proporsional dan profesional. Ini merupakan follow up dari pertemuan kajian saya pada hari Kamis yang lalu. Saya lanjutkan satu ayat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu ayat. Ini cuma sebagai prolog saja. Jam berapa sudah? Kunda tada ban prolognya ini. Sekarang sudah jam 11.23. Oke. Sebentar lagi kita duhur. Saya baca ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala atabu Allah pasal Allah Ta'ala maha tinggi pasal Allah. Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'amu hatta idha akhadatil ardu zuhrufaha وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حسيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Surat Yunus ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Qala atabu Allah pasal Allah Ta'ala maha tinggi pasal Allah.
Innama masalul hayatid dunya, saungkuna pun apa angin pastena perumpamaan kaodian dunya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kaodian, perumpamaan kaodian dunya. Ini ayat kalau tidak salah merupakan teguran langsung pertama khusus orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Namun ini ayat juga berlaku untuk semuanya, bagi kita juga orang-orang Islam yang memiliki sifat lalai, terbengkalai, yang memiliki keadaan kondisi lengah, dibikin lalai, dibikin mabuk kepalang oleh dunia, oleh kehidupan dunia. Maka Allah turunkan ayat ini sebagai pernyataan tegas, sebagai cambuk juga, sebagai cambuk pengingat bagi kita semuanya. Innama masalul hayatid dunya, saungkuna angin pastena ponapah perumpamaan kaodian dunya, kama in panikakati aing anzalna seampun motoron sengko selamare motoron sengko tubun Allah Ta'ala hu dak kama dak aing minas samai, dari atas langit, fakhtalato maka fakhtalato ini makna asalnya adalah acampur, ikhtilat, acampur. Ada dua barang atau lebih bercampur menjadi satu pas nyelemburin cer kelacir maksudnya, atau kumpul. Namun di sini fakhtalato ini dalam ayat ini, karena memang setelah fakhtalato ini muta'addi bi'ba. Nah, mula aja muta'addi di sini male bagian orang-orang pesantren atau santriwan santriwati yang memaknai. Fahtalato ini berubah maknanya. Fahtalato maka pas tombu. Nah, jadi fahtalato ini menjadi bermakna tombu. Karena setelah fahtalato ini ada ba. Kemudian jadi fahtalato ini menjadi berubah, biasanya campur. Karena di muta'addi kelaban ba di dalam Al-Quran itu menjadi tombu. Fahtalato maka tombu bihi kelaban sebab. Berarti ba sababiyah. Bihi kelaban sebab ma anzalnahu minas sama. Al-ardu ponapa bumi, al-ardu ponapa bumi, mimma setengah dari apa ya? Nah, mimma panika setengah dari nabatul ard, yakulu ngakan, yakulu ngakan annasu pasira manusia. Wal an'amu ban banyak hewan ternak, hatta idza akhadat sampai angin nengin, sampai enalekan angin nengin atau nempatin atau ngalak mana salah al ardu pun apa bumi atau menampakkan pada napa zuhrufaha dek kemewahannya bumi, wasayyanat ban ahias pun apa bumi. Artinya gara-gara aing sepatoron bi Allah Ta'ala setiap wasam ocean. Sekarang itu musimnya hujan. Gara-gara aing sepatoron bi Allah Ta'ala di atas langit, yang biasanya bumi itu kering, yang biasanya bumi itu kering, yang biasanya bumi itu gersang, kering kerontang dan gersang nemor. Epatoron bi Allah Ta'ala aing di atas langit. Dari apa? Fakhtalato bihi nabatul ardi, tombu bumi bah. Tombu bumi, biru bumi. Dari tombuan-tombuan gelap kepada Allah Ta'ala, manusia bisa ngakan tenggang tombu, kalengkeng tombu, pao tombu, sagapine bumi. Sebisa keningkakan bi manusia tombu, sebisa ikakan bi ternak. Dengan bermacam ternak yang kita tahu ataupun yang kita tidak tahu, dengan bumi bisa ngakan. Pak. Hatta idza akhadatil ardu zuhrufaha, sampai bumi itu ngalak atau menampakkan deka kemewahannya. Artinya mulai mari etoronin ocean nampura kan pas tombu, kan tinggal tombu pas nampak kemewahan bumi itu. Ketika sudah nampak, coba kita lihat. Ketika saya tidak ngambil satu contoh kelengkeng, contohnya kelengkeng, ada buah namanya kelengkeng. Kelengkengnya saya itu di rumah. Karena gara-gara nemor, gara-gara enggak hujan, itu enggak tak tombu, tak abuah.
Tapi bi Allah Ta'ala dalam beberapa bulan ini bi Allah Ta'ala langit itu ipatoron ocen bi Allah Ta'ala. Akhirnya kelengkeng saya itu ngempeng. Alangkah indahnya bunganya itu. Kelengkeng di rumah itu menjadi ngempeng, menjadi berbunga. Indah itu bunga. Indah itu bunga. Satu contoh saja itu. Dan di bunganya itu ada kembang. Ada kumbang. Ada kumbang. Beda nyaruan. Dihisap itu oleh nyaruan. Tinggal mari berbunga, berbuah. Nil penil itu buahnya banyak buahnya sampai sekarang. Yang kita sempat puntuk. Ketika lengkeng itu berbunga, kemudian berbuah. Kemudian nanti itu buahnya bisa saya konsumsi, bisa saya sedekah. Ini keindahan bumi. Ada saya maksud kepada Allah Ta'ala. Hatta idha akhadatil ardu zuhrufaha. Sampai bi Allah Ta'ala. Nampak bumi itu kemewahannya. Nampak bumi itu kemegahannya. Nampak gunanya, manfaatnya. Nampak bumi itu keberkahannya. Wasayyanat tak kung bi Allah Ta'ala nang ayat ini. Menikun akhadat. Menikun zuhruf. Menikun nampak kemewahannya. Tapi bi Allah Ta'ala ternyata nang ayat selanjutnya. Wasayyanat. Ben ihiyas. Ben wasayyanat wamfa'alat ini berarti. Ya. Ben tetih terhias. Ben tetih ratin. Tetih manis. Tetih cantik ini bumi. Bayangin coba. Bi Allah Ta'ala epatoron aing di atas langit. Saya nyama ocean. Si biasa na bumi ini gersang. Epatoron aing ocean. Akhirnya menjadi biru. Ini bumi. Ngempeng. Tengah ngempeng abua. Tak kun etorot abua bi Allah ternyata. Tak kun epatorot megah. Tak kun ipatorot mapan ternyata. Tapi wazayyanat. Bi Allah Ta'ala hias ini bumi. Coba lihat. Alangkah indahnya buah-buahan yang epatombo bi Allah. Jadi Allah sema tombo itu. Sema abua. Lebur nga besaki kelengkeng. Lebur nga besaki pao. Lebur nga besaki nangkah. Seluruh yang ada di bumi ini. Alangkah indahnya. Tempatnya indah. Waktunya indah. Bentuknya indah, makannya ketika kita makan itu manis, waktunya makan itu enak, nikmat. Ada saya maksud wazayyanat. Nah, lanjutan. Wadanna banyangka ahluha pasira ahli nafumi. Wadanna banyangka nyana ahluha pasira ahli nafumi, ahli bumi berarti kita manusia, termasuk juga jin. Annahum saungkuna pasirah saungkuna pasirda. Dan na ini futo maf'ul ya. Wadanna banyangka pasira panikah. Butuh ya, butuh khobar. Wadanna ya, benih maf'ul ya. Wadanna banyangka banyana ahluha pasira ahli napumih. Berarti kita manusia dan juga para bangsa jin. Jin dengerin ya. Para manusia ini juga dengerin. Jadi jin juga dengerin. Wadanna banyangka banyana ahluha pasira ahli otaba masyarakat bumi, penduduknya bumi ini annahum panika saungkuna. Nah, ini khobarnya. Otabeda pada. Annahum panika saungkuna pasira ahluha, manusia dan jin, qadiruna panika kuat. Qadiruna panika andi kekuatan. Pasira jin dan manusia, pasira manusia dan jin alaiha yatasen bumi. Setelah oleh Allah itu ini bumi diturunin hujan, kemudian hujan ini memiliki dampak dan efek untuk menjadikan bumi ini hijau. Dengan kehijauan ini kemudian tumbuh bahwa buaan, ngempeng, dengan ngempeng bah tumbuh, pas berdua buana, cek saking naman pekoh, sabaka pekoh biko dia. Tembakau ya. Tembakau kita tanah, bi Allah Ta'ala bumi ocen, nyaman ocen untuk benimor, kemudian ocen, pas tembakau kita tanam, seram pekoh penaripun malam, meliaki aing muntada aing malarat tembakau itu, seram tembakau, ngempeng, toah, dengan mari toah, mari ngempeng, mari toah, senyama tembakau, kemudian polong, dipetik, petek, polong tembakau ini. Dengan sangkaan bahwa kita memiliki kekuatan untuk menikmatinya. Dengan sangkaan kita nyangka manusia
Ada yang musyrik ini. Yang saya bicarakan orang musyrik dulu dan orang-orang kafir. Naman bekoh, mulai pertama aja semangat tadi, memang harus semangat. Yang saya maksud sangkaannya ini, engkau mula naman pakunan di PC. Timun dak iya kan berarti maka ada lakon mas. Allah disingkirkan. Dalam perasaannya apakah ada ngadul perasaan nah. Ngadul perasaan. Pokon mun kok lanamen benih terbaik, pokon kok mun lanamen aing yang kui selarang. Pokon mun kok lalak ko pun hari pun malam, pokon ini disandarkan ke abaan, tidak melibatkan Allah. Nah, dia yang musyrik. Pokon tang ko pakun emas. Tang fokore pakun pajularang. Lah, ada saya maksud wadanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Setiap kita yang bekerja keras, bekerja kuat, bekerja cerdas, bekerja sakapina apa baik, mun nang perasaan nariyah pas ngampuaki aba al-i'timad 'ala nafsi. Ngampuaki aba, nyander ka aba, tidak melibatkan Allah, tak akisa Allah, tak nyander ke Allah, tak toju ke Allah, Allah tidak dijadikan pondasi, apa yang akan terjadi? Beda ayat saja. Wadanna ahluha annahum qadirun 'alaiha. Bi Allah Ta'ala pas ataha amruna lailan aw nahara. Ata maka datang, maka patoron, maka patekah hada ka al-ardah da ka bumi. Amruna ponapah perintah sengko. Saya maksud perintah di dalam tafsir ya. Baik tafsir Jalalain, tafsir Wajiz, tafsir Misbah, dan tafsir-tafsir yang lainnya. Amruna yang dimaksud ini al-adab, seksa. Jadi setiap kita yang bekerja keras dan hanya mengandalkan aba, al-i'timad 'ala nafsi, mengandalkan aba tibi, tidak melibatkan Allah, tak doa ke Allah, dul mengadul aba, polan aba ki kuat senyirama, polan aba ki banyak pese semelia benihnya, polan aba andi jejaring untuk acuan lepa kona pakun larang. Pangampuaki nga kinika, gula banmbian dalam atane, otak ala kona apa napa? Ataha amruna lailan aw nahara. Maka bingko dipastikan padatang patoron patakka keban kapi amruna hada kapumi amruna apa saya padatang apa saya patakka amruna pun apa sana sengko pun apa ada basengko lailan dalam waktu malam aw naharon otabah dalam waktu yang siang. Jadi setiap kita orang-orang musyrik ini heto pakai musyrik pertama orang-orang musyrik, orang-orang kafir, pas kita orang-orang Islam, si alako semangat penarifan malam terkebunguh tanpa melibatkan Allah, tak akan niat ibadah, hasilnya tapas tak zuhud, tidak profesional dan tidak proporsional di dalam menggunakan hasilah gaji kita, hasilah alakoh itunya kita, apa sih terjadi? Ataha amruna lailan aw nahara. Bi Allah Ta'ala eseksa, tak apa barokah. Oleh na tayo paborokah bi Allah Ta'ala. Oleh na ataneh tayo paborokah. Wadanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Makanya banyak kan di lapangan. Mangkana po kuna la ijogo. Bahkan aing dorin tengaten meliaki aing. Aing meliaki benihnya yang di taman, si taman po kuna benihnya si terbaik. Airnya itu si terbaik saya beli. Airnya si terbaik. Ijogo po kuna. Terus raja po ako na. Mengandalkan aban keng bani Allah. Raja po ako na. Ganteng fokus. Wadanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Di dalam hatinya itu sampai mereka memiliki perasaan dan keyakinan tang fekure pakun mapan. Tang fekure pakun mapan. Tang fekure pakun mapan. Tang fekure pakun mantap. Karena aing ala mapan. Benihnya sudah mapan. Eja kelamapan, sekampina serba mapan, andi keyakinan seperti itu, dan itu tidak melibatkan Allah. Itu tidak melibatkan Allah. Apa pas? Ataha amruna lailan aw nahara. Bingkoknya ada, peseksa kan banyak lapangan kan? Kan banyak nanang lapangan. Lapangan banyak. Tengla polongah. Ternyata pas bi Allah Ta'ala ocean.
Make parapan polong nemor. Ternyata ketika peko itu, ketika tembakau itu, ketika apa ya nyaman apa ya? Yokep. Ya, pamasa itu ya. Yokep. Ketika yokep, saya tahu karena saya anaknya petani. Ketika tembakau itu yokep, pamasa bucok peko na. Tak depak ke pasar peko ini. Oh taben mari yokep genteng okep nah. Esek-sek. Tapi ketika esek-sek ejemor contohnya. Panemor ketika ejemor. Tapi ketika perapaan ejemor itu. Ketika perapaan ejemor Pak ojen bi Allah Ta'ala. Ojen bi Allah Ta'ala. Ada yang saya maksud ataha amruna lailan au naharo. Tinggal ojen perapaan kuna parapan nyeksek atau parapan ejemor Pak ojen bi Allah Ta'ala. Karena memang tidak melibatkan Allah. Tinggal yuji nggak. Jadi ada Pak posang. Pas Allah saya salah. Sampai na'udzubillahi min dalik. Sampai pada orang tani si wacak nga'ariyah. Sampai ada petani yang bilang seperti ini masalah tembakau ini. Ada yang bilang kayak gini. Puak aku nak cek maaf, nak cek puak khusus. Sampai dapat ke proses nyeksek. Sampai pada proses ajemur. Ketika menjemur ini kemudian pas epaujon bi Allah Ta'ala. Petani ini bilang seperti ini. Apa tak ngerti Allah? Apa tak ngerti Allah? Cengkok perapan ajemur berko ya apa? Cengkok kepati ya si alakoh mulin ki tada sampai berde sampai dapat dekat proses penjemuran. Ceri ki furu panas. Mak setia. Pahe paujen bi Allah. Apa tak ngerti Allah? Apa tak ngerti Allah? Berde petani si bilang seperti itu teke. Berde si wacak nga itu petani. Ya Allah. Ini apa ya? Ini kalau tidak melibatkan Allah dari awal. Ning ayat kan mereka bela ataha wadanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Setiap kita manusia banyak sidul mangadul di akhir zaman. Apa janko gempang. Dine janko. Mungkin masalah jadi janko, saya raman janko. Engko andi jejaring pakune palarang apa bila. Engko andi ria. Oke, sampai jual. Oke, baru sampai dekat penjemuran paujen. Oke, bi Allah Ta'ala pecet epanemor. Epanemor bi Allah Ta'ala pecet. Kemudian di pertama mapan genteng sepak mantap. Bi Allah Ta'ala berguna. Sampai dekat proses penjemuran pecet epanemor. Puntuk mapan pekus bro tempeng. Sampai gara-gara can kelak dul mengadul. Allah tidak dilibatkan wadanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Orang-orang bumi kita menyangka bahwa kita mampu menyelesaikan semuanya, dul mengadul tidak melibatkan Allah. Tidak melibatkan Allah, dul mengadul. Maka bi Allah Ta'ala ternyata ungkuan apa kok nang wacak. Apa jengko? Apa jangan kau andi jejaring? Kau andi jejaring ka gudang can kok. Gudang sandi gudang tang besti. Sandi gudang tang majadi. Salah ke gudang tang panakan. Bahkan kau andi gudang tibi. Dulu mengadul. Annahum qadiruna 'alaiha. Dulu mengadul. Pacet apa paju bi Allah Ta'ala. Keng teng. Lapaju. Dari mapese merah biru. Ratusan juta pesena. Tapi bi Allah Ta'ala hasil apa kau nak apa barokah bi Allah. Hasil fa ko na tayo pabarok bi Allah Ta'ala. Hasil fa ko na bi anaan kakabay malene bini na'udzubillah. Hasil fa ko na bi anaan kakabay mali sabu-sabu na'udzubillah. Hasil fa ko na bi napoto na kabili narkoba na'udzubillah. Hasil fa ko na bi napoto na sambi amain de kadoli sorupajang. Sambi amain jadi ni bini kamalang. Sambil jalan, kebai si cuba si melanggar dekat ajudan epon Allah. Hasil pe ko nah bi sandi pe ko bi paan gula ban empian bi reng tuan gula ban empian beli nek bi nek rok jalan. Beli nek bi nek rok jalan. Nek tak barokah nek musibah kapi nek saya maksud ataha amruna lailan au nahara.
Yadab esek sabi Allah Ta'ala bumi kopur bilbin yang akhirat. Lanjut lagi ayat. Faja'alnaha hasidan ka'an lam tawna bil abas. Faja'alna maka tetiaki sengko da kapan-apan sebeda bumi. Termasuk kerja kita, hasil kerja kita, termasuk kita sebagai manusia. Hasidan dak kasih panen, hasidan dak kasih panen, hasidan dak kasih yanyi. Ka'an lam tawna akatia. Adakan dah tak cukup. Adakan dah tak cukup. Kayaknya apa ya? Ke-6 tahun dari ya. Kayaknya tidak apa? Kayaknya kun beri deh. Kayaknya tak tumbuh, tak pernah ojen, tak pernah tumbuh, tak pernah buah. Apa maksudnya? Faja'alnaha hasidan ka'allam tahun bil amsi geageun pokok seetaman moden ki kene seeseram 4 bulan seepas seeyokep seepasat kemudian seesambi ke gudang pas online ratusan juta itu tade sekelirepan jadi maksud faja'alnaha hasidan ka'allam tahun bil amsi jadi hasilatunya hasil alako rokok, alako teti pegawai, alako masuk ke kantor, alako teti pegawai, teti PNS, teti ASN, alako teti polisi, alako teti Polri, alako teti TNI, alako teti pengusaha, apapun kerjaan kita itu, arwaga agan hasidan, fa'ajalnaha hasidan ka'allam tahun bil amsi, sageliripan tada. Sekeliripan tada, seketep mata tada. Maka dia tak barokah. Tak ada tempat tuna. Leon napa tak cok bi gule sempen tak. Dengan ATM gule lengkap. EBNI ratusan juta. EBRI di gule 1 juta. Dengan Bank Mandiri di gule 500 juta. Dengan Bank Rakyat di gule 200 juta. ATM posa full pesena. Tapi kalau tidak barokah. Barokah ini kita kemanakan ini ya? Rujukkan, kita argumentasikan, kita rujukkan ke penggunaan dunia secara profesional dan proporsional. Dalam rangka menjadi media dan fasilitas nyempe ke Allah. Beda tuh nyana pacet. Beda. Tabung, tahan. Tapi tak barokah. Dia gunan. Aku mati kalau aku orang ni. Dia apa? Ini saya maksud faja'alnaha hasidan ka'allam tahun bil amsi. Tapi maki alak ko teka bungoh bila pi teka ta solat. Kan banyak orang alak ko semakin teka ta solat, teka ta fajeng. Teka ta solat, teka ta fajeng si alak ko. Alak ko na ba hoy? Alak ko na ba hoy? Mun teka ta fajeng ta solat, alak ko na ba hoy? Bani kun ta barokah pacet kulak kun sate bi Allah taala. Pacet pakuni padar centar pakun. Iya kita amat teh. Mula berapa anak ko pas solat pas ano. Pakuni pada cental. Ini yang dimaksud faja'alnaha hasidan ka'allam tahun bil amsi sekejap mata, sekelirupan tada, tak tahu patuna. Cek saking sekelirupan tada itu jelas. Pesen aba eka sedekah contoh kan jelas. Jelas. Tang pese tada karena eka beli kodung tang bini, karena kodung otopen obun kan jelas. Barokah. Tang pese, tang gaji, tak gara-gara bi tang bini ya cek dek ke manja. Gara-gara bi istri saya diajak dek ke meta pas up. Mohon maaf owner meta pas up. Jeput. Boleh masuk meta pas upnya. Gaji saya habis gara-gara bi istri saya dibawa dek ke hijabi contohnya. Salam. Bu bos hijabi. Saya sebut di KUA larangan ya. Biar hijabi dan meta masuk di KUA larangan. Saya sebut. Sambil lalu promo ini. Nanti ya ada ke saya harus. Ketemu nanti. Ini berbayar ini bu bos owner apa hijabi dan meta WhatsApp ini berbayar ya. Sambian ini saya trendingkan juga melalui KUA larangan. Nanti ini berbayar, ketemu di belakang nanti bayarannya sama saya. Eman-eman ini masuk di KUA larangan.
hijabi Pamekasan dan Metapas Up Pamekasan saya sebut melalui channel Kawah Larangan. Berbayar. Jadi ketika istri saya menghabiskan gaji saya untuk beli hijab, beli kerudung di hijabi contohnya, atau beli baju pakaian di Metapas Up atau di Manja atau di mana saja dah, di Pasar Kolpajung gitu dah, di mana aja. Itu kalau dalam rangka menutup auratnya, itu kan ini tidak benih sekejap. Ini kan barokah, benih tak berkat. Kan can niat bentuk cuna. Mak terlarang tak sembelitan. Ya kan semakin mahal menutup aurat istri kita, keluarga kita kan semakin mapan itu auratnya kan. Kan seperti itu pemahaman kita. Tapi benih usaha mahal, yang penting kita tutupi. Jadi kategorinya itu, kategori menutup aurat itu kita kembali ke kitab Ihya Ulumuddin. Sepenting tak badeng, tak kenalih legu'nah, itu sudah menutup aurat. Tak badeng, tak kenalih legu'annya, bentuk tubuhnya, itu sudah menutup aurat. Masalah mahal tidaknya itu tergantung. Maksudnya tergantung terhadap kebutuhan kita dan tergantung terhadap perspektif dan kemampuan kita, itu saja. Nah, itu kita kaitkan dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Jadi banyak kita teke bunguh si alako nyari tunya, baik laki atau bini, mangkacung lakuan bahkan mulai teke malam, itu tak barokah. Kenapa? Ini gara-gara setiap kita itu memiliki perasaan dan prasangka pemikiran bahwa kita mampu. Ada gara-gara kita mampunya ini. Engkau andi PC kan engkau alako, cuk iya tak barokah oleh nah. Engkau andi PC, engkau andi gaji, dengan ATM saya banyak. Yang kau apa boy? Magaya, mahebat. Allah itu tidak dilibatkan gak? Dalam pembahasannya, dalam perbincangan kita itu, dalam kata-kata kita, Allah repot ada. Maka berde sebab nomor 2. Sebab nomor 2. Ari bi Allah Ta'ala tak barokah aja. Ataha amruna lailan aw nahara. Faja'alnaha hasidan ka'allam tauna bil amsi. Pas sekelirepen. Cepat tade, tak apa barokah. Terus kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Kadzalika ketika dintoh depan Allah Taala. Kak dintoh qaulullah Yunus yang pertama innama masalul hayatid dunya. Kadzalika ketika disa innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalatu bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'amu hatta idza akhadatil ardu zuhrufaha wa zayyanat wa danna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'an lam tauna bil amsi. Ini kalau dibacakan isna kadzalika ini. Kalau disimpulkan di dalam kitab Nahwu itu, kadzalika ini kan isim isyarah, menunjuk. Kalau penunjukan ini disimpulkan ayat ini ya isinya seperti ini. Kadzalika ketika disa al-mathal atau al-mumasalah, perumpamaan Allah, perumpamaan keodian tunya dek aing. Nah, seperti ini. Jadi kalau disimpulkan kadzalika akatika disa masalul hayatid dunya kamain. Nah, seperti itu. Kalau disimpulkan. Nufassilu arengce sengko dubun Allah Ta'ala. Arengce sengko abahas sengko menjelaskan sengko al ayat tidak kebanyak-banyak tanda. Dak ka banyak-banyak ayat, dak banyak-banyak tanda, dak ka banyak-banyak tatengar. Liqaumin kaangkui kaum, kaangkui kita, kaangkui manusia, kaangkui jin, kaangkui kaum di mawai. Kaum mulai beran bumi sampai bunte mura bumi, atas langit, bawah langit, dimanapun kalian kaum, manusia atau tak bentuk manusia yang ada di planet, di alam semesta ini, liqaumin kangkui kaum, kangkui manusia, ya tafakkaruna, saya pada mikir yang menggunakan otak yang mikir, ya kaum, pasti kaum. Jadi perumpamaan Allah, odik neneng itunya pada ben aing bi Allah Ta'ala, odik neneng itunya kak dintoh,
pada ben aing saya patoron dari tas langit. Pada ben aing saya patoron di tas langit, kemudian menimbulkan berdampak pada tumbuhan pah tumbuh. Tetih aing bi Allah Taala patoron dari tas langit ke bumi. Bumi Nabi Allah Ta'ala pas tumbuh repa, tumbuh buaan, tinggal pas berbunga, manis nggak besaki bumi, indah melihat bumi, cantik melihat bumi, kemudian dari pepohonan dan semuanya itu kemudian berbunga, dari bunga ini kemudian berbuah, buahnya keningkakan, indah, istimewa itu Allah yang bikin semuanya. Perumpamaan ini. Kemudian setiap kita pas dul mengadul, ada yang kok senyiram, ada yang kok afuntu kelengkeng, ada yang kok senaman padul mengadul. Apa cerono lis engkau di semeleh punggana, engkau senaman, engkau senyiram, tetingko afuntu, tetingko sengakana nang kakek, engkau alako, ada tanggeji apa can engkau padul mengadul, Allah tidak dilibatkan. Allah tidak dilibatkan. Meniking gara-gara Allah kita itu bisa lakoh. Meniking gara-gara Allah kita bisa istiqomah lakoh. Meniking gara-gara Allah kita sehat mangkat alakoh. Bayangkan menipa sakit. Alakoh apa pak? Lobar. Tak bisa alakoh. Makita alakoh. Pangocak kia kebaya alibi. Cuk makita alakoh. Pakuni gaji. Pah gaji apa? Muncit alakoh pas tak. Munta alakoh pah gaji. Pas gaji apa? Muncit tak alakoh. Munta alakoh pas gaji. Gaji apa? PC apa? Makanya Bapak Kepala Mutendar itu dalam skop kekauan ini. Mun pas ta'alakoh debu Bapak Kepala. Mun pas ta'alakoh pah gaji pakun lancar, maka itu gaji-gaji subhat katanya. Artinya usaha sedegain. Makanya setiap kita memang kutu alakoh. Makilah kon depak kun apresian. Lah kalau nak kun berbincang, ya sesuai dengan tupoksinya tentunya. Kalau kita penyuluh, ya aca-aca. Kan kita memang memberi penyuluhan, Pak Ced. Kerjanya kita oleh negara dan agama memberikan penyuluhan. Memberikan advokasi, ya lakoh, aca-aca. Baik dia kepada orang atau kepada kelompok. Itu kerjaan kita. Ya pakun barokah. Selama saya itu memberikan penyuluhan, selama saya sebagai penyuluh memberikan advokasi, selama saya memberikan informasi, baik informasi saya melalui WA, status, story, TikTok, IG, Facebook, YouTube, selama saya itu melakukan itu, memberikan informasi, maka dipastikan gaji saya barokah. Karena itu kerjaan saya memang. Memberikan informasi melalui media ataupun non-media. Jadi, memang kutu alakoh. Pak kita dulu mengadul wadan ahluha annahum qadirun alaiha, dulu mengadul tidak melibatkan Allah, Allah disingkirkan, musyrik intinya. Bahasanya Al-Qur'an itu musyrik. Bahasanya kita dulu mengadul, menduakan Allah. Ya kita eseksa, tak barokah olehna, tak barokah kita disiksa, tak barokah olehna. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Arya penjelasan yang saya jelaskan ini tentang Allah memberikan umpama, memberikan perbandingan, memberikan perbandingan hidup dan kehidupan di dunia dengan air yang diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi. Ini berlaku ari-ari etaremah maksudku. Pembahasan dan penjelasan ayat ini kun etaremah bi orang-orang semikir. Bi orang-orang semikir. Si andi pikiran, andi otak, otaknya itu digunakan. Mun tak mikir tak bisa tanda ya boleh. Wah, apa? Tanda boleh. Cia ngelotor. Makanya dalam ayat lain itu dijelaskan, mana ayatnya sudah. Tentang pemberian nasihat yang tidak diterima. Ada dalam ayat lain. Allah Ta'ala itu mengibaratkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala ada dalam ayat lain. Orang-orang setanda ibalain bi Al-Quran. Orang-orang setanda ibalain bi Al-Quran. Tak anda ibalain bi Al-Quran pada ban. Allah. Aduh hilang ini sudah. Ayatnya. Hilang. Takut salah saya. Intinya enggak ini. Pada ben eng ocen setoron dekah
pada bani eng ocean sekeker setoron sedepak meredekah daun talas dari mengelonyor boleh tak ende mantap. Maka Allah Ta'ala kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Jadi ayat ini surat Yunus ayat 24 ini yang saya jelaskan ini, pemaparan saya ini, penjelasan ini cuma akan nyampe dan berlaku bagi kita yang memiliki akal dan akalnya itu digunakan untuk berpikir. Ya menurut saya anda tak bisa ngelotor, tidak ada gunanya ini, tidak ada gunanya. Para pemirsa yang budiman, yang saya cinta sayangi, ayat ini kesimpulannya adalah bahwa kehidupan di dunia ini, di dalam kita menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini, pertama kesimpulannya adalah kita semuanya itu harus mengandalkan Allah. Kita kekebai bi Allah, sehat bi Allah, beres bi Allah, selamat bi Allah, barokah bi Allah. Bisa mangkat ke kantor bi Allah, bisa mangkat ke pasar bi Allah, bisa usaha bi Allah, bisa nyiram pekoh, andi pekoh, bisa arokok bi Allah, andi hasil lakoh bi Allah. Ini harus kita tanamkan, harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Itu harus kita tanamkan di pikiran kita. Itu harus kita tanamkan dalam kerangka berpikir kita. Cuk sakap bi Allah. Nah, kalau ini sukses kita tanamkan cuk bi Allah kapi, maka kita akan sadar bahwa kita tidak bisa apa-apa kecuali dalam rangka, dalam dorongan, dalam rangka, kita tidak bisa apa. Kita tidak bisa apa-apa kecuali bi Allah kapi. Nah, kalau kita memiliki pemikiran bi Allah kapi, kemudian timbul kesadaran bi Allah kapi, maka dipastikan hidup dan kehidupan kita di dunia, di kubur dan di akhirat itu kita akan baik-baik saja. Kita akan berkah. Odi itu nyeri nyaman. Odi yang itu itu indah, manis odi itu nyeri. Manis, tak endek kalau ditunya saking manisnya. Kita enak. Kan banyak orang kan, pakai itunya banyak tapi selekoh. Gak bahagia, gak senang. Banyak mesti namun bonan, kayaknya selekoh. Sekecil anan lang ngandungi orang, naudzubillah. Mesti na banyak miliaran, bahkan triliunan. Tapi sekecil anan la narkoba, sekecil la atokar, selewan. Sampai atanya ke gula. Beri saya tanya, orang yang punya pesen nih kah? Ada bos banyak uangnya itu laki-laki, Ustaz. Ada pertanyaan seperti ini. Gula pesen banyak Ustaz. Pah bini gula telok. Bini telok. Ada yang nanya seperti ini ke saya. Uang saya banyak Ustaz, istri saya 3. Tapi yang legal itu 1, istri yang tua. 2-nya itu siri. Lain yang selingkuhan Ustaz katanya. Kata bos ini. Anak pergi, cak leng gula nek bini lah banyak. Ya. Kemudian PC lah banyak. Anak apa gula mak selewan pakun, tak tenang pikiran. Kenapa saya enggak tenang itu? Dunia itu sudah milik saya. Nek bini bila baik jangan saya. Terus apa jangan saya? Fasilitas dan media keduniaan ini sudah ada di genggaman saya. Apa, boy? Itu pertanda saya tidak mau menyampaikan jawaban saya. Tapi bisa dipahami dengan ayat yang saya sampaikan tadi ini. Ataha amruna lailan aw nahara. Ini efek dari tidak melibatkan Allah. Jadi, ketenangan itu tidak bisa diukur dengan dunia. Kenyamanan itu tidak bisa diukur dengan dunia. Kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan dunia. Banyak dunyana, banyak binena. Keng tak lem bahagia, tak lem tenang, tak lem senang. Banyak seperti itu. Itu kan jelas. Otomatis kan seperti ketenangan itu bukan munculnya, bukan kebahagiaan, ketenangan, kesenangan, senyum yang tulus, kebahagiaan yang mapan. Itu tidak lahir dengan kemewahan dunia. Tidak dari situ. Nampak itu kan? Ya ayatnya ini yang saya baca tadi itu. Itu yang pertama. Jadi yang pertama libatkan Allah dalam semuanya itu. Bi Allah engkau ada. Nomor 2, cak dul mengadul. Cak dul mengadul, cak musyrik maksudnya. Karena ayat ini diturunkan untuk orang musyrik pertamanya. Orang kafir. Ini merupakan teguran keras, cambuk keras kepada orang-orang musyrik.
orang-orang kafir dan juga kita yang tidak berpikir. Kita yang Islam, kita yang iman, namun kita tidak menggunakan pikiran kita. Ini ayat Yunus 24 ini merupakan teguran keras, cambuk keras, dan pernyataan menantang dan menentang dari Allah sebagai Tuhan. Bahwa sapa avai sidul mengadul ringko, bingkoknya ada apa. Sapa avai sidul mengadul ringko, si cunga dan kangko, offset dari sengko, debun Allah, bingkok tak epa barokaah. Itu kesimpulannya. Saya ulang, kesimpulan dari ayat ini, orang musyrik, orang kafir, dan kita yang Islam, yang beriman dan Islam namun tidak menggunakan pemikiran kita, otak kita, kesimpulan dari ayat Yunus 24 adalah libatkan Allah dalam semuanya. Ngakanah libatkan Allah, tedungah libatkan Allah, mangkat ke kantor libatkan Allah, nang ke kantor libatkan Allah, mulia libatkan Allah. Kalau tidak paham melibatkan Allah, nanti kita bisa berbicara cangkruan atau ngopi bersama saya nyantai, baik online maupun offline. Karena saya itu orangnya welcome, terbuka 24 jam kecuali saya dalam kondisi tidur. Kalau tidur ya nggak bisa. Jadi bisa. Kalau ingin paham tentang melibatkan Allah itu dalam semuanya, bisa bersama saya langsung, atau bisa lewat WA, atau bisa lewat mana saja. Bisa main ke rumah saya, pelumpungan, atau bisa lewat langsung ke kantor di sini, kantor urusan agama Kecamatan Larangan, atau yang di kota atau di mana aja bisa langsung ke Kemenak Pamekasan. Di Kementerian Agama Pamekasan bisa dicari yang namanya Holis, biar kantor Kementerian Agama itu memanggil saya. Bahwa ada yang mau membahas tentang tema melibatkan Allah. Nanti bisa cangkruan nyantai berbicara itu. Karena ini panjang kan? Melibatkan seluruh sisi dan kisi kehidupan kita tentang pelibatan Allah ini. Jadi pertama, libatkan Allah dalam semuanya kita. Kesimpulannya, yang nomor dua, cek offset dari Allah. Cek dul mengadul dari Allah. Jadi makai abak kita mapan, gaya, hebat. Kita riah, apakah cek cunga dengan ben Allah. Arapa, pakun epopo bi Allah. Tak apa barokah, pakun epopo. Kadalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Para hadirin, hadirat, para pemirsa yang budiman, para bapak, para ibu, seluruh sipil, seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang pembahasan ayat Yunus, surat Yunus ayat 24 yang masih dalam kerangka atau pembahasan muqaddimah, pendahuluan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, bagi semuanya. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan ada yang bisa dipahami dari pembahasan saya yang ya seperti ini dah. Gayanya saya seperti ini di mana saja. Apabila ada kesalahan, itu dari pribadi saya. Ingat kesalahan saya, lupakan. Dan ingat kalau ada kesalahan dari penjelasan saya, ingat kesalahan saya, ingat sayanya juga. Kalau salah, saya ingat. Kalau saya salah dan kesalahan saya ingat. Tapi kalau ada yang benar, dari penjelasan saya, dari pemahaman, kalau ada yang benar, ada yang baik, silahkan ambil yang benar itu, ambil yang baik itu, dan lupakan saya. Karena bukan saya yang baik dan benar, tapi itu dari Allah semata. Demikian, para pemirsa yang budiman, mohon maaf atas segala kehilafan. Nyon saporah abtinah menabi beri kesalahan kata-kata, ada kesalahan gaya, ada kesalahan semuanya, baik sifatan, af'alan, a'malan, aqwala, zahiran wa batina, holis, saya mohon maaf yang tidak ada batasnya. Wa akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.